Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Rani dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya pada mata kuliah material non-logam mengenai materi plastik. Langsung saja ke pengertian. Jadi pengertian plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Nah, rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik ini terbentuk dari kondensitas organik atau penambahan polimer dan bisa juga dari zat lain. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa plastik ini digolongkan menjadi 3 golongan ini berdasarkan suhunya. Yang pertama ada bahan termoplastik. Jadi bahan termoplastik ini apabila dia dipanaskan itu menjadi lunak. Dan ketika dia didinginkan itu akan kembali mengeras. Nah, beda lagi dengan yang bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini ada thermosting. Jadi thermosting ini tuh berbentuk cair, kemudian dicetak. Dan apabila dia dipanaskan ini tidak akan berubah menjadi apa-apa karena bahan thermosting ini tuh bahan yang susah untuk didaur ulang. Nah, yang ketiga itu ada bahan elastis. Bahan elastis ini adalah bahan yang kayak lentur gitu, dapat elastis, contohnya pada karet sintetis. Plastik sendiri itu terbagi menjadi 7 berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada plastik PE atau PET. Jadi plastik jenis ini itu direkomendasikan untuk 1 kali pakai. Apalagi plastik jenis ini atau botol jenis ini digunakan atau dimasukkan air panas, dia akan mengeluarkan zat karsinogenik yaitu penyebab kanker. Makanya plastik jenis ini tadi direkomendasikan untuk 1 kali pakai. Apabila dia digunakan secara berulang, takutnya akan membahayakan bagi tubuh. Plastik PET ini juga disimbolkan dengan angka 1. Nah, jenis plastik yang kedua itu ada HDPE, High Density Polyethylene. Nah, plastik jenis ini itu sangat aman untuk digunakan. Kenapa? Karena plastik ini tadi tuh sulit untuk berinteraksi dengan bahan kimiawi. Nah, plastik HDPE ini bersimbolkan angka 2. Jenis plastik yang ketiga ada PVC. Jadi plastik jenis PVC ini plastik yang paling sulit untuk didaur ulang. Terus reaksi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini sama seperti PET. Dia dapat membuat atau dapat merusak ginjal, hati, dan berat badan. Makanya tidak direkomendasikan untuk digunakan pada kemasan makanan dan minuman. Nah, biasanya PVC ini tuh sering digunakan pada pipa paralon. Terus jenis plastik yang keempat itu ada LDPE, Low Density Polyethylene. Nah, biasanya plastik jenis ini digunakan pada saat proses pengemasan sayur-sayuran, buah-buahan atau makanan, karena dia ini bersifat tembus pandang.
lentur, dan elastis. Terus plastik yang kelima dengan simbol 5 juga, dia itu plastik PP. Plastik yang sangat aman untuk bahannya itu sangat aman untuk digunakan secara berulang karena dia tidak bereaksi dengan bahan kimiawi. Seperti contohnya pada botol ini, biasanya jenis ini tuh memang direkomendasikan nggak apa gitu untuk digunakan secara berulang. Terus yang keenam itu ada plastik PS. Jadi plastik PS ini sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan, sama seperti plastik PET tadi, dia hanya digunakan cukup 1 kali pemakaian saja, karena apabila digunakan secara berulang dia akan menyebabkan kanker. Terus yang terakhir ada outer. Jadi outer ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada PC, yang kedua ada ASN, yang kedua ada ABS, dan yang terakhirnya ada nilon. Jadi, identifikasi dari 7 jenis plastik tersebut, kita bisa mengetahui jenis plastik apa saja yang boleh kita gunakan secara berulang, yaitu ada plastik jenis LDPE dan PP. Jadi plastik jenis ini boleh kita gunakan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis plastik PET, HDPE, PS, Alter, dan PVC ini digunakan dalam jangka waktu pendek dan hanya dapat digunakan dalam 1 kali pakai saja. Setelah mengetahui golongan dan jenis plastik, kamu juga harus menghindari yang namanya sampah plastik, karena sampah plastik ini dapat berbahaya. Maka dari itu, gunakan plastik dengan bijak ya. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi plastik dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.